So, ya, kedengaran suara saya? Masih terdengar ya? Dengaran Pak. Oke. Oke, so. Ya, materi kita kali ini adalah mengenai administrasi keuangan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke ranah keuangan, ya, kita harus mengerti dulu apa itu administrasi keuangan. Ada dua arti dari administrasi atau pengertian dari administrasi keuangan. Pertama, secara luas, arti secara luas yakni adalah pedoman yang erat. Nah, pedoman berarti adalah rules, ya, aturan yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana. Penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi. Termasuk di dalamnya mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Jadi jelas di situ ya, dalam arti luas ialah atau pedoman atau apa ya, aturan. Aturan yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana. Jadi aturan yang ketat menggunai pemakaian uang tersebut, pemakaian dana tersebut untuk apa, dialokasikan kemana dana tersebut, ya, diatur sedemikian rupa, yaitu tugas dari administrasi keuangan. Mengatur uang itu sedemikian rupa ke dalam perencanaan yang terstruktur. Itu dalam arti luas. Dalam arti sempit, ialah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional. Ya, jadi dalam kegiatan, dalam arti sempit ialah berhubungan dengan pencatatan, pendataan, dan pengeluaran untuk pendanaan apa saja, ya. Seperti itu. Jadi dalam arti sempit bisa dibilang ini sama dengan akuntansi. Ini pencatatan keuangan, pendataan keuangan, serta mengontrol uang keluar. Untuk apa aja uang keluarnya. Ya, jadi seperti itu. Itu dalam arti sempit. Oke, nah, adapun tujuan dari administrasi keuangan pada dasarnya lihat untuk memproses serta mengatur keuangan, memproses dan mengatur keuangan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gini ya, administrasi keuangan tujuannya apa sih? Maksudnya gunanya apa sih? Fungsinya apa ya? Untuk mengatur keuangan. Kenapa untuk mengatur keuangan? Kenapa keuangan itu harus diatur? Ya agar memang tidak terjadi pemborosan. Ya, tidak terjadi pemborosan terhadap pemakaian uang tadi, makanya harus diatur. Ya, seperti itu. Jadi agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan bisa dilakukan dengan baik. Ya, sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik, dikelola dengan baik. Selain itu, administrasi keuangan memiliki tujuan lain. Oke, yang pertama, mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada suatu perusahaan. Jadi ketika ada administrasi keuangan, maka jelas ya, masuknya uang dari mana, keluarnya uang buat apa, itu ada jelas, recordnya ada semua. Jadi pencatatannya ada semua. Itu administrasi keuangan ya. Yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi keuangan. Artinya, ketika sebuah perusahaan ingin ya menggunakan uang tersebut, maka dia dengan mudah melihat penggunaan itu untuk apa sih. Ya, karena apa? Karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Lihat ya, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dibilang tadi, untuk apa sih penggunaan uang ini? Keluarnya uang ini buat apa sih? Itu harus ada buktinya, harus ada apa? Kwitansi, cek, faktur, dan lain-lain. Ya, bukti-bukti transaksi.
Ya, yang ketiga mempermudah manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan. Sudah jelas ya. Karena apa? Tugas dari administrasi keuangan ini selain mengelola, juga membuat laporan keuangan nantinya. Membuat laporan keuangan, ya. Jadi seperti apa nanti laporan keuangannya? Itu biar untuk laporan kepada manajer atau petinggi perusahaan atau CEO juga. Ya, biar dia tahu kondisi keuangan perusahaannya seperti apa sih. Lanjut. Oke. Ya, adapun fungsi administrasi keuangan, yang pertama is investment function. Artinya fungsi untuk investasi. Kata investasi sendiri ya, adalah rencana jangka panjang. Artinya dia bisa perusahaan ingin berinvestasi atau ingin melakukan perencanaan keuangan jangka panjang seperti apa. Jadi bilang, lihat di sini. Dalam hal ini, administrasi keuangan berfungsi sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan debit ataupun dana perusahaan yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Artinya menyimpan debit itu adalah menyimpan uang. Pengertian menyimpan ini tidak hanya menabung ya. Ya, bisa juga uang perusahaan diinvestasikan dalam bentuk saham, dalam bentuk surat berharga. Ya, nanti dari situ ada keuntungan yang perusahaan peroleh ataupun investasi ke perusahaan lain misalkan. Itu sudah banyak. Ya. Perusahaan menginvestasi atau menyuntikkan dana ke perusahaan lain. Nanti akan dapat profit atau ada keuntungan dari situ. Oke, yang kedua shopping function atau fungsi belanja. Pada poin ini menandakan bahwa administrasi keuangan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembelanjaan, untuk melakukan pengeluaran uang. Tapi yang jelas ya, jelas harus diatur pengeluarannya. Ya, makanya itulah tugas dari administrasi keuangan, mengatur pengeluaran secara semaksimal mungkin agar jangan sampai ya keuangan itu bocor dan boros. Yang ketiga profit sharing function, artinya sharing keuntungan ya, atau berbagi keuntungan, fungsi berbagi keuntungan. Akan diberikan kepercayaan untuk membuat serta menentukan aturan dalam urusan pembagian keuntungan. Ya, jadi diberikan kepercayaan si administrasi keuangan ini serta menentukan aturan, diberikan kepercayaan dan dalam menentukan aturan. Jadi si administrasi keuangan ini dikasih kepercayaan dalam menentukan aturan dalam urusan pembagian keuntungan. Kenapa pembagian keuntungan? Nah, ini yang penting. Di sini ya. Jadi di satu perusahaan, pemilik perusahaan tadi biasanya tidak hanya satu orang. Mungkin ada yang satu orang. Tapi bisa jadi perusahaan tersebut dimiliki oleh segelintir orang, beberapa orang. Ataupun malah perusahaan tadi sudah investasi oleh perusahaan lain. Artinya sudah disuntikkan dana oleh perusahaan lain. Nah, bisa dilihat bahwa si perusahaan yang menyuntikkan dana ke perusahaan ini akan mendapat keuntungan, dan itu ya tugas dari administrasi keuangan untuk membagi keuntungan tersebut. Seperti itu. Yang terakhir adalah fundraising function. Fungsi yang dimaksud pada poin ini adalah menyediakan dana untuk perusahaan sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Ya, adapun komponen administrasi keuangan, yang pertama ada perencanaan keuangan. Ya, jadi direncanakan uangnya untuk apa aja, dalam waktu sekian dikeluarkan untuk apa, pendanaan apa, pembiayaan apa, dan lain-lain. Lalu dianggarkan, penganggaran keuangan. Ya. Suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lain yang sudah direncanakan sebelumnya dan seluruh anggaran dibuat secara rinci. Jadi sudah direncanakan, oh buat ini, lalu dianggarkan. Buat ini sekian rupiah, buat ini sekian rupiah, buat ini sekian rupiah gitu ya. Setelah itu ada pengelolaan keuangan, pemanfaatan dana yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan performa suatu perusahaan.
Jadi supaya maksimal nanti penggunaan uangnya berapa kira-kira yang dibutuhkan. Jangan sampai penggunaan uangnya tidak maksimal hasilnya gitu ya. Lalu ada juga pencarian keuangan berhubungan dengan berbagai cara dalam pengadaan suatu dana. Memikirkan juga bagaimana supaya dana ini kumpul. Dananya sekian, butuh sekian triliun. Nah, gimana supaya sekian triliun ini bisa kumpul? Seperti itu. Lalu ada pengendalian keuangan, sudah jelas ya. Mengendalikan keuangan atau mengendalikan uang keluar untuk apa, masuk dari mana, seperti itu. Lalu penyimpanan keuangan tadi fungsi investasi juga bisa dibilang. Terakhir ada pemeriksaan keuangan, merupakan seluruh hal yang berkaitan dengan proses audit. Audit itu pemeriksaan ya. Pemeriksaan mengenai uang yang dipakai untuk apa saja. Uangnya dipakai untuk apa saja. Harus jelas. Ya karena tadi sudah saya singgung bahwa keluarnya uang atau pembelanjaan uang tersebut harus dilengkapi dengan bukti transaksi. Ya. Adapun apa ini ya? Tujuan atau fungsi lain dari administrasi keuangan, pertama adalah menciptakan rencana keuangan tadi ya. Ini tugas tugas dari si administrasi keuangan. Pertama menciptakan rencana keuangan, tadi sudah jelas ya, direncanakan, dianggarkan dan lain-lain. Setelah merencanakan segala macam keluar uangnya buat apa ya, ada bukti transaksinya gimana gitu ya. Dia membuat laporan keuangan. Oh, keluarnya untuk ini sekian juta, untuk ini sekian juta, untuk ini sekian juta. Yang ketiga ada mengelola uang tunai, ya jelas ya dikelola secara baik agar lebih maksimal. Yang terakhir ada mengelola kredit atau pinjaman. Nah ini, ya kenapa harus mengelola kredit atau pinjaman? Karena suatu perusahaan, ingat ya kawan-kawan ya, jadi tidak ada satu perusahaan yang tidak punya utang. Setiap perusahaan besar itu pasti punya utang. Dan tugas dari administrasi keuangan salah satunya adalah mengelola pinjaman tersebut. Agar pinjaman Pinjaman tersebut bisa digunakan secara maksimal. Ya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu penjelasannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini?